Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kita di Kabar Aviasi Kita Sepekan. Bersama saya Hakim. Saya Muhammad Arif Rahman. Nah, Mas Arif, saya izin nih untuk menggantikan host yang biasa mengisi acara KAKS ini karena host yang biasanya itu mahasiswa INAM sedang terkena musibah, Mas, yaitu malaria, Mas. Pertama-tama kita doain dulu nih Mas Abdul Hakim. Semoga Mas Inamnya cepat sembuh ya. Siap, dari betul, Mas. malaria. Nah, malaria ini salah satu penyakit yang sudah masuk kategorinya endemi ya di Papua ya. Nah, yang paling bahaya tuh Mas Hakim, kalau orang Papua yang udah pernah kena malaria, kemudian main nih ke Pulau Jawa, ke Pulau Sulawesi, kemudian kena malaria di sana, itu obatnya susah nyarinya Mas Hakim. Jadi harus prepare dari sisi obat, walaupun memang ada beberapa rumah sakit yang menyediakan obat malaria. Yang penting kamu jujur di awal. Ketika kamu ditanya, kamu asal dari mana? Langsung bilang, saya dari Papua, supaya diagnosanya atau diagnosisnya terhadap penyakit kamu tuh juga cepet, Mas Hakim. Siap. Oke, langsung saja kita ke segmen yang pertama, yaitu Kaksi Info. Berita yang pertama ini datang dari luar negeri nih, Mas. Yang mana helikopter jatuh di negara Brazil, Mas. Karena penyebabnya yang paling utama itu pilot tidak berlisensi dan helikopter jatuh sekitar 15 detik setelah take off, Mas. Dan korbannya itu 3 penumpang dewasa serta 1 anak-anak nih. Ya, untungnya nggak ada yang meninggal ya. Jadi gini Mas Abdul Hakim, saya juga sudah baca di The Suns ya. Ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama, license-nya memang dia tidak ada, atau dia ini punya license tapi sudah expired, atau harus namanya PPC, Proficiency Pilot Check ya. Karena kalau saya baca beritanya lebih dalam tuh, dia nggak punya medical certificate yang valid. Nah, artinya dia sudah punya, hanya saja mungkin expired nih. Dia tidak melakukan refreshment terhadap regulasinya. Nah, sedangkan menurut CSR 91, ini kan kalau kita lihat helikopternya kan, dia bukan operate atas dasar CSR 121 atau 135. Dia operate kalau kita bisa lihat secara kasat mata, dia operate by General Aviation nih. Kalau kita lihat di CSR 91.25, itu di situ ada dokumen to be carried. Di situ yang kalau nggak salah huruf F, itu masing-masing dari kru harus membawa lisensi yang aktif ya, mulai dari lisensi penerbangnya, kemudian dari sertifikat kesehatannya, dan seluruh dokumen lisensi yang berkaitan sama pesawatnya, Mas Hakim. Berarti kalau lisensi pilot helikopter sama pilot pesawat fixed wing itu berbeda ya, Mas? Ya, kalau dari sisi lisensinya sih sama-sama pilot license ya, hanya saja berbeda dari sisi ratingnya. Ada yang rating helikopter, ada yang fixed wing, ya, ada yang rotary, ada yang fixed wing. Ya. Kita lanjut ke berita kedua. Kan kita sudah memasuki yang namanya bulan haji nih, Mas. Ya. Jadi umat muslim terutamanya pasti banyak yang dari Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Nah, di berita kedua ini, Pertamina siapkan dukungan aftur untuk penerbangan haji 2026 lewat AFT Hasanuddin. Yang bersumber dari Antara News Sulteng, pihak Pertamina nih sudah menyiapkan, Mas, bahan bakar selama kegiatan pemberangkatan maupun kedatangan peserta haji. Pihak Pertamina telah menyiagakan sarana dan fasilitas pengisian bahan bakar pesawat guna mengantisipasi peningkatan frekuensi penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin. Berarti ini sebagai langkah yang bagus dan kesiapan dari Kementerian Perhubungan, terutama udara, sebagai langkah untuk mempersiapkan keberangkatan dan kedatangan jemaah haji yang kita tahu sendiri begitu banyak yang berangkat setiap tahunnya di Indonesia ya, Mas? Iya, betul. Salah satu peserta haji terbesar ya. Siap, Mas. Itu Benar, datang Mas. dari Indonesia. Jadi gini Mas Abdul Hakim, seluruh persiapan mulai dari persiapan sebelum keberangkatan sampai dengan persiapan setelah keberangkatan itu kita udah prepare nih ya.
terutama dari sisi kolaborasi. Nah, kolaborasi ini, dukungan terhadap Aftur ini sudah merupakan langkah kolaborasi antara Kementerian Perhubungan, Bandara, sama Pertamina untuk yang pastinya kan kita sudah menghitung nih Mas Hakim, saya pesawat sekian akan membutuhkan Aftur sekian. Akhirnya sudah disiapkan tuh dari sisi tahap persiapannya sudah sama-sama matang nih. Kalau Pertamina kita minta dari sisi Afturnya itu untuk mendukung kelancaran ibadah haji, itu kita udah minta informasi bahwa kami butuh Aftur sekian. Nah, nanti dari Pertamina sudah menyiapkan apa yang kita butuhkan sehingga tidak ada keterlambatan terkait dengan pengiriman peserta haji ke Mekah ya, insya Allah, sampai dengan kepulangannya lagi, yang tidak ada keterlambatan yang berkaitan sama kekurangan stok Aftur. Apalagi saat ini stok Aftur nih agak susah-susah gampang ya. Betul, benar Iya. Mas. Masuk ke berita ketiga Mas. Ada peristiwa di mana penumpang itu menggugat ke MK terkait transparan maskapai karena mengalami delay yang tidak jelas nih Mas. Ini juga bersumber dari kompas.com. Nah, pemohon ini mendesak agar maskapai tidak hanya memberikan pengumuman, tetapi juga penjelasan yang lebih jujur dan detail mengenai penyebab pasti keterlambatan, Mas. Kalau terkait dengan delay, itu memang menjadi resiko ya, resiko dalam dunia penerbangan, karena delay itu disebabkan karena banyak faktor nih Mas Abdul Hakim. Mulai dari faktor manajemen airlines-nya, kemudian mulai dari faktor operasional. Itu terbagi lagi tuh, operasional mulai dari karena airportnya kah, atau karena ground handlingnya kah, atau karena rem handlingnya kah, banyak ya. Kemudian mulai dari yang kita tidak bisa cegah tuh karena faktor cuaca, Mas Betul Hakim. sekali, Mas. Ya. Nah, menurut Peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015, Mas Abdul Hakim, itu di situ ada 6 tuh kategori terkait dengan delay yang wajib masyarakat ketahui nih, Mas. Siap, betul, Hakim. Mas. Supaya nggak kebingungan ketika terjadi delay, ketika terjadi keterlambatan. Ternyata customer tuh punya hak loh, kalau 30 menit sampai dengan 60 menit itu minuman ringan ya. Kemudian kalau 1 jam sampai dengan 2 jam itu minuman ringan sama snack. Ya. Kemudian yang kategori 3 itu sudah masuk ke makanan berat, Makanan berat, ya, Mas. makanan berat Betul, sama Mas. minuman. Siap. Nah, kategori 4 itu sudah makanan berat, Snack, snack sama dan minuman. Mas. minuman. Wih, hafal juga Mas Siap. Hakim. Kalau kategori 5 apa Mas Hakim? Kalau kategori 5 itu kita dapat uang sebesar 300.000. 300.000. Mantap. Itu informasi nih buat teman-teman. Kemudian kategori 6 itu pembatalan. Kita bisa refund 100% atau reschedule ke penerbangan selanjutnya. Siap, betul sekali Mas. Ya. Kita masuk ke berita keempat nih Mas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pendidikan di usia dini itu sangat penting Mas. Betul. Nah, jadi ada di Surabaya ini salah satu sekolah, dia sudah mengenalkan dunia penerbangan dimulai dari usia dini Mas. Bandara Internasional Juanda menggelar kegiatan edukasi untuk memperkenalkan dunia penerbangan dan profesi bandara kepada anak-anak sejak dini. Peserta diajak melihat lebih dekat fasilitas bandara, prosedur keamanan, hingga pengenalan armada pesawat untuk memberikan wawasan praktis. Jadi nggak berdasarkan cuman cerita, Mas. Betul. Mereka diajak langsung bagaimana prosedur dan tata cara pelayanan penerbangan di Bandara Juanda, Mas. Ini terobosan yang luar biasa nih, Siap, betul. yang Mas. sifatnya mengedukasi ke anak-anak ya. Jadi mereka kan kalau dulu kita kecil tuh kita cuma lihat pesawat, minta duit dong. Kita cuma bisa lihat dari jauh. Sedangkan kalau sekarang itu sudah diajak langsung ke lokasi. Iya. Ini luar biasa terhadap Bandara Juanda, salah satu terobosan untuk mengedukasi anak-anak bangsa nih Mas Hakim, mengenalkan pesawat lebih dekat, mengenalkan profesi pilot lebih dekat, mengenalkan profesi teknisi lebih dekat, mengenalkan profesi pramugari lebih dekat, kemudian mengenalkan petugas-petugas ground handling serta petugas yang supporting terhadap bandara nih, terhadap pengelolaan bandara. Kunjungan seperti ini bagus dilakukan mulai dari generasi anak-anak.
Jadi tidak hanya berfokus ke transportasi darat, laut, dan kereta juga, Iya. Mas. Jadi di udara juga kan orang rata-rata kenalnya cuma pilot, pramugari, teknisi. Ternyata komponen pegawai di dalam tuh banyak banget. Selesai kita baca berita di segmen 1 ini, lanjut kita masuk ke segmen 2 nih, Mas. Yaitu Kasih Paham. Yoe. Listrik itu kan di kita ini sudah menjadi kebutuhan primer. Betul, sangat-sangat primer. Jadi kalau mati lampu, kita sangat amat perlu yang namanya genset, Mas. Terutama di dunia penerbangan. Maka dari itu, kita simak nih penjelasan apa sih genset itu terutama di dunia penerbangan oleh mahasiswa Agus Arfiansa. Yoe. Pada kepikiran nggak apa yang terjadi kalau listrik di bandara tiba-tiba padam saat pesawat melanding? Nah, disinilah peran genset sangat penting. Halo Sobat Penerbangan, saya Agus Arfiansyah, Prodi Teknik Listrik Bandara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan yang ada di bandara. Salah satunya yaitu genset. Genset atau generator set adalah sumber listrik cadangan yang digunakan ketika listrik utama dari PLN padam. Di bandara, genset bukan cuma cadangan biasa, tapi sistem vital untuk keselamatan penerbangan. Kalau semua ini mati, operasional di bandara bisa berhenti total. Cara kerja genset di bandara itu otomatis. Saat listrik PLN padam, sistem yang namanya ATS dan AMF langsung mendeteksi. Dalam beberapa detik, genset akan langsung menyala dan listrik otomatis akan dialihkan ke genset. Jadi, sistem penting di bandara tetap berjalan tanpa gangguan. Secara sederhana, genset terdiri dari mesin diesel sebagai penggerak alternator untuk menghasilkan listrik dan panel kontrol untuk monitoring. Semua bekerja bersama untuk menghasilkan listrik secara cepat dan stabil. Makanya itu, di bandara biasanya tidak hanya satu genset, tapi ada beberapa genset supaya bandara memiliki cadangan tambahan. Tanpa genset, keselamatan penerbangan bisa terancam. Jadi, walaupun jarang terlihat, genset adalah salah satu bagian terpenting di bandara. Next, mau bahas apa lagi? Komen di bawah ya, biar nggak cuma lihat, tapi juga paham. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan genset yang telah dijelaskan oleh teman kita, mahasiswa Agus Arfiansa, Mas. Kita langsung masuk ke segmen ketiga, What's on this week? Yo. Sivitas Akademika Poltek Bank Jayapura melaksanakan upacara peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026 kemarin nih, Mas. Kartini itu secara garis besar dia memperjuangkan kesetaraan gender, Mas. Iya, betul sekali. Jadi memang perjuangannya Ibu Kartini ini sangat dalam dalam mengangkat gender perempuan luar biasa ya, dan efeknya sampai dengan saat ini nih. Jadi kita bahkan presiden kita pernah punya presiden wanita ya, namanya Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Yang paling penting adalah dia tuh mengangkat derajat wanita. Dan kesetaraan gender ini juga nggak cuman di dunia pemerintahan, tapi di dunia penerbangan juga. Oh iya benar. Dunia penerbangan juga sudah banyak tuh pilot-pilot cewek nih betul, sekarang. Mas. Teknisi perempuan banyak. Kemudian Afsek, Mas. Afsek banyak perempuan. Apalagi air traffic controller itu rata-rata perempuan semua, Mas Kim ya. Mungkin itu Mas Hakim. Siap. Oh iya teman-teman, kita juga masih membuka si pencatat mandiri gelombang 2 nih teman-teman. Sampai 6 Juni 2026. Jadi buat teman-teman semua nih yang belum daftar, ayo buruan daftar ya Mas ya. Siapa tahu mau jadi penerusnya Mas Abdul Hakim ya. Jurusan apa aja sih yang ada di Politeknik Penerbangan Jayapura ini? Yang pertama itu manajemen bandar udara atau MBU, yang dimana kita berfokus sebagai aviation security maupun AMC, Mas. Terus yang kedua ada teknik listrik bandara atau TLB, Mas. Ya. Itu juga berfokus pada rangkaian listrik yang ada di bandara, Mas.
dari sisi approval ataupun dari sisi keahlian, kalau untuk manajemen bandar udara nih sudah memiliki lisensi ya, Siap, yang dibekali sudah, Mas. untuk bekerja di dunia aviasi. Siap. Ya, karena dunia aviasi itu adalah salah satu transportasi yang tingkat keselamatannya paling tinggi, Betul sekali, Mas. Abdul Hakim. Karena dari sisi SDM-nya pun sudah dibekali berbagai macam keterampilan yang harus diuji. Setelah diberikan pemahaman tentang keterampilan itu, harus diuji bahwa dia sudah layak pemegang lisensi atau pemegang keterampilan tersebut. Jika sudah layak, baru diberikan lisensinya yang tadi Mas Abdul Hakim bilang, seperti aviation security, ada lagi marshalling, ada Mas. lagi apron movement control, Siap. kemudian ada lagi Aviation security, Mas. ya aviation security tingkat junior, Siap. ya kan? Nah, kalau untuk yang teknik listrik, ini semuanya program Diploma 3, Mas Hakim. Jadi maksimal umurnya 3 tahun, 23 Mas. tahun. Oke teman-teman, cukup sekian di episode 3 kali ini. Saya Hakim. Saya Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.